Reportnya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kita bertemu lagi pada mata kuliah bimbingan konseling kelompok pada hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita doakan supaya dosen kita Ibu Netrawati segera sembuh dan diberikan kesembuhan dan bisa bersama kembali dengan kita dalam kuliah walaupun dalam daring ini melewati Zoom. Nah, untuk memperpendek waktu pada kesempatan ini kepada Ibu Alfi Rahmi, silakan memaparkan materi kita permingguan. Kepada Ibu Alfi, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di siang hari ini Allah suakan kita secara virtual untuk menambah kajian-kajian kita di dalam bimbingan kelompok ini. Salawat beriring salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu semuanya, teman-teman satu perjuangan, kemudian yang kita muliakan Ibu dosen kita, Ibu Dr. Netrawati yang sekarang ini sedang dalam keadaan sakit. Semoga beliau segera diberikan oleh Allah kesembuhan, nikmat sehat kembali, dan bisa juga untuk berbagi ilmu dengan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk share screen pembahasan kita saat sekarang ini. Oke, sudah bisa tampak di layar Bapak Ibu? Sudah. Bahasan sekarang berkenaan dengan pembentukan bimbingan dan konseling kelompok. Dua poin yang dibahas dalam pembahasan sekarang berkenaan dengan pertimbangan utama dalam menetapkan kegiatan bimbingan kelompok serta persiapan yang dilaksanakan untuk pelaksanaan konseling kelompok. Tentu kajian ini diarahkan kepada pendekatan yang saya pilih, yaitu pendekatan analisis transaksional. Yang pertama, kita bahas berkenaan dengan pertimbangan utama, yaitu terkait dengan tempat, waktu, dan pembentukan besarnya kelompok dalam konseling kelompok. Pertama, kita lihat dari segi tempat. Menurut buku Kore di dalam analisis transaksional itu, Eric Berne menyatakan bahwasanya tempat untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok itu harus cukup leluasa bagi tiap individu, di mana tempat tersebut merupakan tempat yang aman, terpelihara, kemudian terdapatnya struktur yang memadai dan juga dukungan-dukungan dalam berbagai kondisi sehingga memungkinkan untuk terlaksananya konseling kelompok ini. Tempat ini memang harus disediakan tempat yang aman dalam rangka apa? Karena yang dibahas adalah permasalahan-permasalahan dari anggota kelompok yang tentu sifatnya rahasia. Tentu tempat ini bisa menjamin kepada kerahasiaan dari apa yang dibahas dalam kegiatan kelompok. Kemudian pertemuan juga bisa dibentuk dalam bentuk lingkaran dengan meja di tengah gitu. Bahkan di dalam analisis transaksional ini, dalam beberapa teknik-tekniknya juga bisa menyediakan kursi-kursi, seperti kalau di Gestalt itu ada kursi kosong, kalau di
analisis transaksional dia juga menyediakan kursi, ada 3 kursi di sana, kursi untuk menggambarkan kursi ini menggambarkan kondisi ego state yang dimiliki. Nanti juga anggota kelompok bisa berperan ketika dia menceritakan permasalahannya, dia sedang berada di posisi ego state mana, ego state parent kah, ego state child kah, atau ego state adult kah gitu ya. Nah, itu 3 kursi tersebut disediakan dan klien itu ketika dia berada memerankan dalam kehidupannya itu ego state child, maka dia duduk di kursi child gitu. Ketika dia memerankan mendapatkan kondisi-kondisi parent ya, critical parent, maka dia duduk di kursi critical parent. Nah, kan karena dalam analisis transaksional ini kan konflik-konflik transaksi di sana terjadi karena proses komunikasi yang tidak baik, sehingga penempatan ego state yang tidak tepat, sehingga transaksi-transaksi itu bermasalah. Nah, itu bisa menjadi sebuah wadah bagi konselor atau pemimpin kelompok untuk menetapkan tempat pelaksanaan bimbingan kelompok tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya berkenaan dengan waktu pelaksanaan konseling kelompok. Secara spesifik tidak dijelaskan dalam buku Korea itu berapa lama waktu dan frekuensinya, cuma ada di buku Jacob konseling proses. Di sana saya temukan sesi konseling itu bisa berkisar 80 sampai 90 menit untuk satu sesi, bahkan satu sesi itu, satu klien itu bisa mencapai 8 sesi. Begitu lamanya dia untuk menerapkan kegiatan konseling kelompok ini. Berbeda dengan yang kita laksanakan yang biasanya gitu ya, satu kali konseling kelompok itu bahkan kadang maraton gitu. Maraton, selesai masalah klien, lanjut masalah anggota kelompok 1, lanjut masalah anggota kelompok 2, lanjut masalah anggota kelompok 3. Maraton seperti itu. Ternyata untuk mengubah yang namanya sebuah terapeutik gitu, untuk mengubah mengubah kondisi-kondisi perilaku yang sudah melekat, ego state yang sudah melekat pada dirinya, kemudian menciptakan ego state yang baru itu tidak mudah dan tidak bisa dalam satu sesi bisa selesai. Bahkan dalam buku Jacob itu dinyatakan sampai 8 sesi dilakukan untuk sebuah kasus gitu. Kemudian besarnya kelompok, ukuran ideal dalam suatu kelompok berkisar 7 sampai 8 orang yang memungkinkan bisa mereka leluasa untuk saling berbagi, saling menceritakan, dan saling memberikan dukungan. Kalau terlalu kecil tentu akan berdampak kepada dinamika. Dan juga kalau terlalu banyak, nanti ketika pemimpin kelompok tidak mampu mengelola, bisa jadi anggota kelompok akan lebih dini meninggalkan kegiatan kelompok. Nah, jika terjadi kondisi seperti itu, kemudian pemimpin kelompok mencari anggota kelompok yang baru, ini akan juga berdampak kepada proses konseling kelompok yang berikutnya. Jadi kisaran idealnya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu gambaran. Ini saya ambil dari ini nih, dari panduan labor konseling dalam hasil dari Apkin gitu ya. Di sini kalau kita kan seperti melingkar gitu. Kalau saya lihat di video-video grup konseling itu ternyata orang-orang luar sana nggak mesti duduk terlalu melingkar seperti kita itu gitu ya. Nah, bahkan pemimpin kelompoknya bisa berdiri di sini untuk menyajikan kertas kerja yang kita bahas seperti minggu yang lalu gitu. Dia menceritakan berdiri, kemudian menggambarkan. Bahkan kalau dalam analisis transaksional seperti ini, bisa jadi terjadi kondisi seperti ini. Nah, pemimpin kelompok berdiri dan dia menggambarkan di sini posisi ego state yang muncul dalam transaksi seperti yang disampaikan oleh klien seperti apa. Apakah silang, sejajar, terselubung, atau gimana. P ini ibarat parent, adult, dan child gitu. Nah, itu digambarkan. Apa yang diceritakan oleh klien itu digambarkan di dalam papan tulisnya. Nah, ini di dalam, jadi kalau seperti ini, maka tempat tersebut juga memungkinkan tersedianya sarana prasarana yang membuat pemimpin kelompok dan anggota kelompok leluasa untuk melakukan kegiatan kelompok tersebut. Seperti ini dibutuhkan sarana papan tulis. Kemudian juga di dalam analisis transaksional itu dibutuhkan kursi-kursi tambahan untuk mengilustrasikan ego state yang ditampilkan oleh anggota kelompok. Gitu.
Kemudian yang kedua itu terkait dengan pertimbangan dalam penetapan tempat, waktu, dan anggota kelompok. Yang berikutnya berkaitan dengan persiapan untuk pelaksanaan konseling kelompok. Nah, kalau di dalam analisis transaksional, persiapan awal itu kan memasuki fase awal itu kegiatan konseling kelompok itu kan pemimpin kelompok mengajak anggota kelompok menanyakan apa sih yang ingin kamu rubah, apakah apa sih yang ingin kamu peroleh gitu. Maka di sana itu penetapan kontrak aktual pertama sekali anggota kelompok. Kontrak ini merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam analisis transaksional ini. Nah, ego state yang mana yang akan dirubah dan bagaimana cara merubahnya? Seperti apa yang akan didapat nanti gitu. Maka perlu konselor, pemimpin kelompok memperjelas proses konseling dan perilaku apa yang diharapkan oleh dari anggota kelompok selama kegiatan kelompok tersebut. Karena ini berkaitan dengan hubungan antar orang, bisa jadi dia akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam menyampaikan persoalan-persoalan yang dimunculkan. Maka ini perlu disampaikan kepada anggota kelompok, memperjelas proses konselingnya, bahasanya orang lain juga punya persoalan yang berkaitan dengan hubungan antar orang tersebut gitu. Kemudian perilaku yang diharapkan dari anggota kelompok itu seperti apa, itu diperjelas di awal sebagai langkah persiapan. Kemudian memberikan gambaran struktur kognitif bagi konseli yang memungkinkan mereka mengambil peran apa yang akan mereka lakukan dalam kegiatan kelompok tersebut. Karena analisis transaksional ini bagian dari untuk pendekatannya kognitif, maka ini akan dipolakan kepada anggota kelompok. Nah, sistem persiapannya yang bisa dilakukan, jadi tadi persiapan itu ketika mau menuju kegiatan kelompok, maka sistem persiapannya yang pertama, kita ingat gambaran bagaimana menetapkan anggota kelompok sebagaimana yang telah disampaikan oleh dosen kita kemarin, bahwasanya dengan instrumen-instrumen awal. Nah, di dalam ini saya temukan ada wawancara dengan klien sebelum membentuk kelompok. Jadi konselor bisa melakukan wawancara dengan klien, kemudian nanti direkomendasikan untuk ikut kegiatan kelompok. Hasil wawancara tersebut akan ketemu persoalan-persoalan berkaitan dengan penempatan ego state yang tidak tepat, maka dibawa kepada kegiatan kelompok. Kemudian memberikan penjelasan singkat tentang hubungan antar pribadi, karena ini sangat penting sekali. Jangan sampai dia merasa saya saja yang bermasalah, orang lain tidak. Tapi ditekankan di sini orang lain juga akan punya persoalan-persoalan seperti yang dia alami gitu ya. Kemudian memberikan petunjuk kepada klien tentang cara menolong diri sendiri dengan bersikap jujur dengan perasaannya dalam kelompok dan terhadap anggota kelompok. Nah, ini berarti muncullah azas kesukarelaan, azas keterbukaan muncul di sini gitu ya. Bahasanya itu bisa muncul kalau munculnya juga azas kerahasiaan. Nah, di sini diajak oleh pemimpin kelompok kepada anggota kelompok untuk menyampaikan apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakannya kepada anggota kelompok semuanya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Ketika ada yang ditutup-tutupi, maka tidak akan bisa dianalisis secara dalam tentang persoalan-persoalan ego state yang muncul dalam dia bertransaksi gitu. Maka beberapa poin penting yang menjadi catatan kita ketika persiapan kelompok ini, yang pertama itu menyediakan suatu penjelasan yang masuk akal tentang proses konseling. Ini penting, tidak mungkin orang bisa memasuki suatu kegiatan tanpa dia tahu apa sih pentingnya proses tersebut, tujuannya, manfaat yang bisa diperoleh gitu, dan bagaimana prosesnya. Sehingga kalau kita lihat itu di awal dalam konseling kelompok yang biasa kita lakukan itu kan ketemu di tahap awal itu, tahap pembentukan. Ya, seperti pengertian, tujuan, asas, dan cara pelaksanaan. Nah, ini menyediakan satu penjelasan yang masuk akal tentang proses-proses yang akan dilalui dalam kegiatan kelompok. Kemudian menguraikan jenis-jenis perilaku yang diharapkan dari konseling. Ini perlu supaya ini terkait dengan juga dengan normatif-normatif gitu ya, perilaku yang diharapkan, bagaimana masing-masing dari anggota kelompok tersebut bisa memberikan kontribusi pemikiran untuk membantu mengentaskan permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok. Kemudian menetapkan ketentuan kehadiran. Nah, ini perlu, jangan sampai nanti dia satu sesi belum selesai, tapi udah tidak ikut lagi lanjut kegiatan berikutnya. Berarti kan tidak
proses konseling kelompoknya tidak selesai jadinya gitu. Belum teranalisis dan belum terbentuk perilaku yang baru. Kemudian memberikan harapan-harapan sekitar properti kelompok, sekitar harapan-harapan dari kelompok tersebut terhadap segala macam yang diinginkan dalam kegiatan kelompok tersebut. Jadi tumbuhkan harapan-harapan dengan adanya kontrak, makanya di awal tadi ditanyakan apa kontrak apa yang ingin kamu ubah, apa yang ingin kamu harapkan. Nah, itu adalah sebuah harapan untuk terjadinya perilaku-perilaku yang baru. Kemudian meramalkan permasalahan dan disporia di sini ya pada awal pertemuan, kemungkinan permasalahan yang akan muncul di awal-awal pertemuan. Karena di awal pertemuan ini kan kalau kita selama ini mendapatkan bimbingan kelompok atau konseling kelompok, itu kan perkenalan itu di akhir gitu. Ya, kemudian rangkaian nama kan seperti itu ya. Saya amati ketika di grup-grup konseling di video-videonya yang di luar itu awalnya mereka itu perkenalan dulu gitu. Perkenalan nama mereka dulu dalam rangka apa? Kalau udah kenal mereka itu kan untuk mengikat silaturahmi gitu kan. Mengikat silaturahmi sehingga bisa diharapkan permasalahan-permasalahan yang akan muncul itu bisa diminimalisir karena mereka sudah berupaya untuk membangun hubungan di awal, raport di awal antara PK dengan AK dan AK sama AK gitu. Nah, itu poin-poin berkenaan dengan pembahasan kita tentang pembentukan bimbingan dan konseling kelompok kepada Bu berdasarkan pendekatan wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alfi telah memaparkan pembentukan bimbingan dan konseling kelompok dari segi pendekatan analisis transaksional. Kepada Bapak Ibu, jika ada pertanyaan tambahan, dipersilahkan. Izin menambahkan, Bu Ayu. Silakan Pak Hengki. Sudah terlihat? Masih meloading, Pak. Sudah, Bu Ayu? Sudah, Pak, sudah. Nah, ini untuk pembentukan kelompok eksistensial grup ya, terapi atau konseling kelompoknya eksistensial. Nah, untuk tempat dalam bukunya Yalom itu menyatakan yang penting itu pertama syaratnya fleksibel, bisa menjaga rahasia dan nyaman bagi anggota kelompok. Jadi tidak menentukan tempat khusus gitu di ruangan, di gedung tidak dikhususkan seperti itu. Intinya terpenuhi aja syarat 3 ini maka tempat untuk konseling kelompok eksistensial sudah bisa dilaksanakan. Kemudian untuk besarannya kelompok, dalam bukunya Yalom itu disebutkan bahwa idealnya konseling kelompok itu berjumlah 7 sampai 9 orang. Nah, 7 sampai 9 orang. Tapi kalau seandainya kelompoknya kecil, maka ditoleransi minimal 5 orang. Dan untuk kelompok besar, ditoleransi maksimal 14 orang. Jadi 15 orang termasuk pemimpin kelompoknya. Dan untuk durasi waktu, 1 sampai 2 jam. Dan lebih dari 2 jam ini tidak disarankan oleh Yalom, karena 1 sampai 2 jam ini udah bagus orang-orang bisa bertahan di kelompok. Nah, untuk persiapan dalam pembentukan kelompok eksistensial group terapi ini, yang pertama itu kerangka konseptual, maksudnya itu seorang konselor atau pemimpin kelompok yang biasa kita kenal itu menjelaskan kepada anggota kelompok bagaimana bentuk dari konseling kelompok ini. Jadi klien-klien itu dicari berdasarkan kemauan dan persamaan masalah.
Jadi ketika masalah klien itu hampir mirip-mirip sama dengan misalnya tema yang sama dan klien itu bersedia untuk mengikuti konseling kelompok, maka disampaikan gambaran dari kegiatan konseling kelompok sampai nanti penjelasan panduan pelaksanaannya seperti apa. Nah, yang perlu diantisipasi di kelompok itu disampaikan, karena menurut Yalom dari pengalamannya sering-sering itu klien ketika sudah masuk di konseling kelompok itu mereka frustasi dan kecewa. Kenapa? Tidak sesuai dengan ekspektasi mereka bahwa masalah mereka itu cepat diselesaikan di kelompok. Kemudian sampaikan juga durasi waktunya, kemudian memotivasi klien untuk memang bertahan di kelompok. Jangan sampai nanti dalam tahap pelaksanaan konseling kelompok kliennya memundurkan diri. Kemudian menegaskan kerahasiaan dari kelompok, dan terakhir itu ada subkelompok dan ekstra kelompok. Maksudnya menempatkan klien itu sesuai dengan tema-tema permasalahan mereka. Jadi sub-sub kelompoknya ada gitu. Dan dari sini bisa kita lihat bahwa existential group therapy ini dalam membentuk anggota kelompok itu berdasarkan hasil konseling individunya. Dari hasil konseling individu baru dimasukkan ke kelompok ketika tema eksistensialnya sama. Nah, mungkin itu tambahan dari saya, Bu Ayu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hengki telah memaparkan pembentukan kelompok dari segi eksistensial terapinya. Kepada Ibu Weni dan Ibu Delima dipersilahkan bagaimana pendekatan konseling kelompok, penempatan anggota kelompoknya dari segi terapi yang dipilih. Dipersilahkan. Bu Delima masih mute. Baik, ini dari kelompok RIBT mencoba sepertinya tidak terlalu jauh berbeda, cuman mungkin pada tahap-tahap pelaksanaan sedikit ada di tahap yang ketiga itu sesuai dengan pengembangan teori RIBT gitu. Tapi walaupun demikian kita coba juga lah melihat konsep-konsep pendekatan RIBT di dalam pembentukan bimbingan kelompok konseling ini. Tempat seperti yang sama, tidak jauh berbeda, itu bagaimana bimbingan konseling ini disetujui oleh semua anggota kelompok. Pada dasarnya pembentukan kelompok itu bisa dilakukan di mana saja dengan ketentuan ruangannya harus cukup luasa bagi tiap individu. Kemudian waktu yang dipakai dalam bimbingan kelompok ini memakan waktu tadi kalau sama Pak Agung lebih kurang 2 jam. Sepertinya Bu Delima terkendala dari jaringannya. Bu Weni, bagaimana Bu Weni? Bagaimana pandangan pembentukan anggota konseling kelompok dari segi person center terapinya? Kepada Bu Weni dipersilahkan. Dalam tahapan person sama halnya kayak pembentukan kelompok itu, dilakukan bisa berdasarkan 7 sampai ganjil gitu, sampai 10 orang. Terus dalam pembentukan itu waktunya bisa sampai dari 45 menit sampai 90 menit atau 2 di jam pelajaran itu. Terus dalam tahapannya dalam konseling person terapi ini dilihat dari permasalahan individunya dulu dalam penentuan pembentukan kelompok itu. Karena dalam person center terapi ini kan
melihat permasalahan yang di dalam individu tersebut. Jadi tahapan pembentukannya itu melalui permasalahan yang dihadapi individu itu, lalu dibentuklah kelompok-kelompok dalam konseling itu yang nanti akhirnya tema itu terbentuk dari permasalahan-permasalahan pribadinya itu tersebut untuk mengentaskannya melalui konseling kelompok. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada Kak Ayu. Terima kasih Weni telah memaparkan pembentukan anggota konseling kelompok dari segi person center terapinya. Bu Delima, bagaimana Bu? Ibu masih mute? Dibisukan tadi sama Pak Engki. Bukan, tadi Ayu yang bantu bisukan. Oh iya. Oh, tahu-tahu meletus, nggak tahu apa tuh, langsung mati wifi, mati lampu. Tidak jauh dari rumah kayaknya suaranya meletus besar gitu, nah tapi tak apa tuh, nggak tahu kejadiannya, terapo kali. Langsung wifi. Nggak kebakaran dong, Bu? Hah? Nggak kebakaran kan? Enggak. Pokoknya nggak tahu tuh meletus di pojok sana, ke arah-arah ke rumah sakit Ibnu Sina. Baik, disampaikan, saya lanjutkan. Jadi besar anggota kelompok di sini juga lebih kurang 7 sampai 8 orang. Jadi waktu pelaksanaan lebih kurang 80 sampai 90 menit. Persiapannya diperlukan waktu beberapa minggu untuk membentuk tadi 7 atau 8 konseli dalam suatu kelompok. Mereka menghindari kegagalan konselor, jadi harus direncanakan pelaksanaannya. Beberapa sasaran harus dicapai oleh prosedur persiapan untuk menjelaskan konselingnya, untuk konseli yang salah, rasa takut, harapan yang tidak realistis, untuk menginterpretasi, mengurangi permasalahan-permasalahan yang muncul mungkin di dalam kelompok nantinya. Kemudian sasaran pendekatan teori ini biasanya menyediakan suatu penjelasan yang masuk akal tentang proses konseling, kemudian mengurangi jenis-jenis perilaku yang diharapkan dari konseling, kemudian menetapkan ketentuan yang kehadirannya, memberikan harapan-harapan sekitar proverti kelompok dan meramalkan permasalahan. Nah, di dalam pelaksanaan kegiatan itu di dalam RBT ini terdiri dari 4 tahap. Mulai dari tahap pembentukan, tahap peralihan, dan tahap kegiatan. Nah, di tahap kegiatan inilah yang mungkin berbeda sedikit dengan yang lain, di mana pada tahap ini akan terjadi proses di mana konseli diperlihatkan, disadarkan dia bahwa mereka tidak logis atau tidak irasional. Nah, proses inilah pembentukan konseli mengapa dapat terjadinya irasional. Nah, pada tahap ini, konseling juga diajarkan bahwa mereka memiliki potensi untuk mengubah hal tersebut. Hal-hal yang tadi yang tidak rasional, itu mereka punya kekuatan dan punya potensi untuk merubahnya. Setelah itu, konseling juga dibantu untuk yakin bahwa pemikiran-pemikiran dan perasaan-perasaan negatif yang tersebut itu bisa diubah. Ditantang dia untuk bisa untuk merubahnya. Padahal, konseling mengeksplorasi ide-ide yang menentukan tujuan-tujuannya yang irasional. Konselor dalam hal ini mendebatkan pikiran irasional konseling dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tadi menantang validitas ide tentang diri, orang lain, dan juga hal-hal yang lainnya. Padahal pada tahap ini konselor juga menggunakan teknik RBT ini untuk menentukan konselor itu mengembangkan pikiran-pikiran yang kembali ke arah rasional. Sementara pada tahap penutup atau pada tahap pengakhiran merupakan tahap akhir dari pelaksanaan bimbingan kelompok. Dalam hal ini, pokok pikiran utamanya terletak pada hasil yang telah dicapai oleh kelompok. Pada tahap akhir ini, biasanya konseling dibantu untuk secara terus-menerus mengembangkan pikiran-pikiran rasional. Sehingga tadi yang pikiran irasionalnya bisa dikurangi, bahkan dirubah menjadi rasional. Serta mengembangkan bagaimana filosofi hidup yang rasional ke depannya. Sehingga konseling juga tidak terjebak pada hal-hal yang tadi pemikiran irasional.
Mungkin di sini tadi sedikit ada berbeda, tetapi secara keseluruhan kayaknya banyak kemiripan. Terima kasih, Bu Ayu. Terima kasih Bu Delima telah memaparkan penempatan anggota konseling kelompok pada pendekatan realita emotif behavior terapinya. Nah, secara keseluruhan setelah memaparkan dari analisis transaksional terapi, eksistensial, person center dan REBT-nya, secara umum untuk pembentukan kelompok sama karena anggota kelompoknya itu berjumlah 7 sampai 10 paling banyak. Biasanya seperti itu. Dan untuk perbedaannya itu biasanya digunakan pada tahap inti di mana penanganan tentang masalah yang diutarakan oleh si kliennya. Dan untuk segi waktu pada analisis transaksional, eksistensial dan person center atau REBT pun konselor tidak bisa menentukan proses konseling hanya dilakukan 1 atau 2 kali. Itu tergantung pada terentaskannya masalah klien. Jika telah terentaskan, berarti proses konseling bisa diselesaikan atau dihentikan. Tetapi konselor tidak menutup kemungkinan tetap memantau perkembangan si kliennya. Apakah ada perkembangan setelah melakukan proses konseling atau tidaknya. Dan pada konseling terapi realita, proses penempatan anggota kelompok itu memang tidak jauh berbeda dari terapi yang lain, tetapi yang membedakan itu adalah penekanan pada inti pembahasannya, proses konselingnya, karena itu kan berpandangan kepada apa yang terjadi pada diri si kliennya. Kemudian proses konseling realita terapi ini tidak menutup kemungkinan akan dilakukan sampai sekian kali atau bahkan melebihi dari 10 kali, karena ini kan terkait menyesuaikan kondisi klien dengan realita yang ada pada lingkungannya. Begitu. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sepertinya tidak. Apakah proses perkuliahan kita tentang penempatan anggota kelompok pada konseling kelompok kita lanjutkan atau kita cukupkan sampai di sini sampai kita tangguhkan penambahan materi dari Ibu dosen kita? Baiklah. Cukupkan aja dah, Boyu. Baik Pak, untuk saat ini kita cukupkan proses perkuliahan. Nanti jika ada pertanyaan dan penjelasan untuk lebih lanjutnya, kita berikan kesempatan atau kita tanyakan nanti kepada Ibu dosen kita, Ibu Netrawati. Dan untuk proses dokumentasinya, Ibu Alfi bisa screenshot bahwa kita telah melakukan proses perkuliahan hari ini. Rekodnya nggak ada, Bu Ayu? Rekod aja kita. Ada, insya Allah. Rekod aja kita kirim. Iya. Jangan lupa itu PPT-nya dikirim pun. Tanda jadinya. Baiklah. Siap. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu telah berpartisipasi dalam proses perkuliahan kita hari siang ini. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, yang sakit segera sembuh, yang sembuh mudah-mudahan tidak sakit karena perjuangan kita masih jauh. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.